Satu kalimat, tapi efeknya seperti bom waktu. Pejabat gemetar, direksi BUMN panas dingin. Karena di balik kata malas, tersembunyi kenyataan getir. Janji pembangunan kilang sudah dikejar sejak era SBY, diteruskan Jokowi tapi hasilnya nihil. Proyek mangkrak, MOU hilang di udara, groundbreaking hanya jadi upacara seremonial. Lalu Purbaya membongkar semuanya. Ia pernah menawarkan solusi konkret. Ada investor dari Tiongkok siap bangun kilang. Pertamina tinggal beli produknya 30 tahun, lalu kilangnya jadi milik negara. Tapi jawaban Pertamina justru bikin dahi berkerut. Kami sudah over capacity. Over capacity dari mana? Kalau kilang baru satu pun belum jadi, itu bukan over capacity, itu over excuse. Dan ketika ada pejabat mulai marah-marah, jelas ini bukan basa-basi. Purbaya tahu betul, membangun kilang itu bukan sekadar urusan minyak, tapi urusan kedaulatan. Selama kita masih impor, kita bukan negara kuat, kita cuma pasar raksasa bagi kilang asing. Lucunya, Pertamina pernah mencoba jual base fuel ke SPBU swasta seperti Shell dan BP. Tapi apa yang terjadi? Ditolak mentah-mentah. Kualitasnya dianggap meragukan, kadar etanolnya 3,5%, dokumen asal barangnya pun amburadul. Pertanyaannya, bagaimana mungkin perusahaan negara bisa menawarkan produk yang bahkan mitra swasta enggan menyentuhnya? Apakah ini sekadar salah teknis? Atau memang ada permainan yang lebih dalam? Data BPS 2024 menampar keras. Impor migas tembus 36,3 miliar dolar as IPCEX. Setara lebih dari 500 triliun rupiah. Uang rakyat itu habis hanya untuk beli bensin dan solar dari luar negeri. Padahal kita punya minyak, punya pasar, tapi tak punya kilang modern. Dan sementara itu Singapura, negara kecil dengan 6 juta jiwa, justru menjual bensin ke kita. Ironi macam apa ini? Singapura punya kapasitas kilang 1,3 juta barel per hari. Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, semuanya punya kilang modern yang terintegrasi dengan petrokimia, menghasilkan produk bernilai tinggi dan stabilitas energi nasional. Sedangkan kita masih mengandalkan kilang peninggalan tahun 70-an yang dipaksa kerja seperti buruh tua. Membangun kilang memang mahal, 10 hingga 12 miliar dolar AS. Tapi impor tahunan kita 3 kali lipat dari itu. Artinya, hanya butuh 1 tahun penghematan impor untuk membangun 3 kilang baru. Tapi mengapa tak kunjung terwujud? Jawabannya pahit. Impor itu ladang renting. Kuota impor, tender, kapal tanker, sertifikasi, semua bisa diatur, diakali, dan diperas. Uang miliaran dolar berputar di kantong segelintir orang. Jadi jangan heran